Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Yeah, good evening, everyone. How are you today? I'm I'm fine. fine. I'm fine, thank you. Yeah, I'm that's fine, great. thank you, Bu. Okay, I'm happy to hear that, and thank you so much for coming to my class this evening. And I would like to remind you, ini masih aja ada yang nanya-nanya ya kalau misalnya di Edlink ada di jam 10 pagi itu suka Bu Zoom sekarang gitu. Oke. So, I would like to let you know. Jadi yang online itu kelas online biasanya mata kuliah universitas itu fleksibel ya. Jadi tidak harus di jam yang tertera di Edlink karena pada jam itu sometimes I go to the offline classes gitu ya. Kemudian juga apa namanya? Kalau siang hari itu ada pekerjaan lain yang harus dihandle, makanya saya lebih cenderung melaksanakan perkuliahan di malam hari. Tuh. Oke. Ya, I know you are tired. I'm tired too. Saya sampai rumah biasanya maghrib. Jadi ya, we are all tired, but we have to do it. Okay? Yeah. Today we would like to discuss reported speech. Ini pertemuan ketiga kan ya? Oke. Jadi materi kita hari ini adalah minggu ini adalah reported speech. Ada yang tahu apa itu reported speech? Hmm, Oh ya, silahkan kameranya di-on-kan ya, biar kelasnya terasa gitu. Okay, thank you. So, what do you know about reported speech? Have you ever heard that before? Pernah dengar kata reported speech? kalimat langsung berubah menjadi kalimat tidak langsung. Okay. Reported speech itu kalimat tidak langsung, ya. Atau ada istilah lain. Apa? Istilah lain dari reported speech yaitu indirect speech. Ya. Indirect. Okay, so saya sambil ngetik ya sometimes. You can see on the chat indirect speech atau kalimat tidak langsung. Okay, that's correct. Reported, namanya juga report. Apa itu artinya report? Melaporkan. Melaporkan, gitu. Jadi ya ini kan sebetulnya kerjaan kita-kita ya. Sometimes we tell someone something that was said by someone else gitu. Cek si Anu ya, gitu ya, something like that. Misalnya kayak kemarin waktu pelaksanaan tes IELTS mock untuk pemetaan kompetensi bahasa Inggris. Katanya begini, Bu, kata si A, kata si B begini. Nah, itu indirect speech, ya, atau reported speech. Kalimat langsung dan tidak langsung tentunya akan sangat berbeda. Ya, misalnya kalau kalimat langsung dalam bahasa Indonesia, Ibu berkata, ambilkan tas saya. Pakai tanda petik ya untuk kalimat itu, kalimat langsung. Ambilkan tas saya. Terus kamu laporan ke ayah kamu misalnya ya. Kata ibu atau saya diminta ibu untuk mengambilkan tasnya, tas beliau, begitu kan? Yang tadinya tas saya maka berubah menjadi tasnya, tas beliau. Jadi ada beberapa perubahan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang berubah adalah
subjeknya, objeknya, yang tadinya tas saya menjadi tasnya, gitu kan? Tidak mungkin bilang gini, kata ibu, tolong ambil, ibu menyuruh saya untuk mengambilkan tas saya. Tidak begitu kan? Tapi untuk mengambilkan tasnya, gitu. Atau kamu misalnya menghadap dosen, Pak, kata teman saya, hari ini dia tidak bisa masuk, gitu. Padahal teman kamu bilangnya gini, tolong bilangin ya ke dosen, saya hari ini saya tidak bisa masuk. Tapi ketika dilaporkan ke dosen yang bersangkutan, kamu tidak bilang saya tidak bisa masuk kan, tapi teman saya bilang dia tidak bisa masuk hari ini. Begitu ya. So, konsepnya bisa dimengerti, reported speech. Bisa ya, oke. So, I'm going to share you my screen. Give me a minute. Okay, so can you see my screen now? Sudah bisa dilihat? Yes, I see. Sudah. Okay, that's great. Semoga sinyalnya baik-baik saja. I see. Oke, great. Ya, karena sometimes kalau saya buka pakai share screen itu suka, I don't know why, kadang suka di kick out gitu. Oke, kita mulai dari awal. Ya, from here. Oke. This is how you are asked to understand the reported speech. Ya, kita mengerti dulu apa itu reported speech. Okay, reported speech is when we report or repeat what someone else has said or written. Jadi, kalimat tidak langsung, kita pakai saja kalimat tidak langsung istilahnya in bahasa Indonesia, adalah ketika kita melaporkan atau mengulang ucapan atau tulisan orang lain. Gitu ya. Jadi menyampaikan apa yang sudah dikatakan orang lain atau apa yang sudah ditulis oleh orang lain. Kalau misalnya bentuknya tulisan lalu disampaikan kembali, yaitu something that has been said, something that has been written by someone else. Okay, it is commonly used in conversations, interviews, and news reports. Nah, biasanya ada di dalam percakapan, kemudian percakapan sehari-hari kita sering pakai reported speech, terutama para ladies ya, biasanya yang hobi ngerumpi termasuk saya. Kalau ya itu sudah apa namanya ya, nature-nya seperti itu kalau perempuan biasanya. Ya cek si anu bla 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 gitu ya. Benar itu nggak bagus, but ya yeah, sometimes we just do that, okay, for fun. Okay, conversations and then interviews as well and news reports. Berita biasanya itu pakai reported speech. Karena dalam berita kita harus ada mencantumkan namanya sumber ya, source. Siapa yang memberi pernyataan itu, siapa saksinya ya, something like that. And then using reported speech allows us to convey information accurately and maintain the original speaker's intended meaning. Nah, dalam reported speech nih, be careful. Makna yang disampaikan oleh seseorang itu harus sama, jangan berubah gitu. Nah, jangan jadinya gibah ya, something like that. Jadi apa yang dikatakan orang lain itu ketika disampaikan lagi kepada orang lain, kepada seseorang, maknanya jangan jadi berubah. Okay, so harus akurat, harus sama. And then it is important to understand the rules and changes in reported speech. Nah, ini penting banget ya. Jadi perubahan-perubahan di dalam reported speech itu harus diperhatikan. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi lebih ke pronoun-nya ya, kata gantinya yang biasanya lebih banyak berubah gitu. Misalnya, kami ingin pergi.
Misalnya ya, itu kalimat sederhana. Kemudian orang lain menyampaikan, Pak atau Bu, mereka bilang mereka ingin pergi. Tidak lagi menjadi kami ingin pergi ketika disampaikan kepada orang lain oleh seseorang. Ya, so ada beberapa perubahan. Nah, dalam bahasa Inggris perubahannya itu lebih kompleks. Nanti kita akan lihat ya. So there are specific verb tense changes and pronoun changes that occur when reporting speech. Nah, jadi yang berubah dalam reported speech ini tidak hanya pronounnya, tapi juga ada verb tensesnya berubah, ya, something like that. Kita belajar tenses minggu kemarin, dan apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin akan kita pelajari minggu ini dalam bentuk reported, okay? And then indirect questions are also considered a form of reported speech. Sometimes pertanyaan juga bisa dibuat menjadi reported speech. Okay. Nah di sini ada verb tense changes. Ini juga penting ya. Dalam bahasa Inggris kata kerjanya akan berubah. But in Indonesian language kita tidak mengenal perubahan kata kerja ya. Mau itu saat ini sedang makan ya tetap kata kerja makan itu tetap makan gitu. Sudah makan ya tetap makan. Mau makan, makannya tetap makan gitu ya, something like that. So it's different from those in English, okay? And then for example, direct speech in the present simple may change to reported speech in the past simple. Okay. Nanti kita akan bahas bagaimana perubahan tenses agar lebih mudah dipahami. Okay? Ini contoh saja, direct speech atau kalimat langsung di dalam simple present atau present simple, itu kalau dibuat ke dalam reported speech, yang present simple itu akan berubah menjadi simple past atau past simple. Gitu, ya. Kemudian contoh lain, other examples include changing present continuous. Pokoknya kalau present berubahnya menjadi past. Hampir selalu seperti itu ya, tetapi nanti ada pengecualian. Mana yang tetap present, mana yang harus berubah menjadi past tense. Okay, it sounds very complicated, but I'm sure you will understand later. And then understanding these verb tense changes is crucial and accurately reporting speech. Jadi crucial di sini artinya sangat penting. Kita harus mengerti perubahan-perubahan ini agar meaningnya tidak berubah ya, apa yang disampaikan orang lain itu bisa dipahami, kemudian orang lain juga bisa memahami kapan itu terjadinya. So be careful with that. Okay, nah kita akan bahas dulu mengenai perubahan pronoun. Nanti kita akan bahas juga dengan contoh untuk pemahaman yang lebih dalam. Okay, so in reported speech, pronouns also undergo changes. Pronouns-nya juga berubah atau kata gantinya berubah. Yang tadinya, misalnya ya, for instance, I may change to he or she or they, depending on the original speaker. Tergantung yang bicaranya siapa. Original speaker maksudnya orang pertama yang berbicara itu apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, ketika kita melaporkan ucapan dari orang tadi yang original speaker, kita mungkin akan mengganti I itu menjadi he atau she, atau bahkan mungkin bisa jadi they. Okay? And then the pronoun you may change to I, he, she, or they as well. Misalnya yang original speakernya bilang, are you okay? Nah, ketika kita menyampaikan itu kepada orang lain, dia bertanya apakah saya baik-baik saja. Ya kan? He asked me if I was okay. Jadi yang tadinya you, are you okay? Menjadi you-nya itu menjadi I. Karena apa yang diucapkan oleh orang itu kita sampaikan lagi kepada orang lain. Oke? Karena orang itu bertanya kepada saya, maka saya menyampaikan kepada orang lain, itu tidak menjadi you, but tidak tetap you tapi I. Okay. And then understanding these pronoun changes helps maintain the speaker's intended meaning in reported speech. Nah, jadi perubahan pronoun ini
akan sangat penting juga mengingat eh, tujuan dari si pembicara itu apa. Ya, jadi kita akan memahami atau orang lain akan memahami apa yang disampaikan oleh kita atas pembicaraan seseorang, gitu, atau ucapan seseorang atau statement seseorang. Oke. Now, let's see the indirect questions. Ada juga pertanyaan yang dilaporkan kepada orang lain atau di-repeat, diulang, disampaikan kepada orang lain. Bentuk pertanyaan ini akan berubah. Ya, oke. Let's see, the word order changes. Susunan kata-katanya akan berubah ketika pertanyaan itu disampaikan lagi dalam bentuk reported speech. Ya. Kemudian, understanding how to form and use indirect questions effectively contributes to clear communication. Ya, penggunaan perubahan dari direct into indirect speech dalam bentuk question itu akan memperjelas komunikasi kita. Okay. And then when asking an indirect question, we use supporting verbs such as ask, wonder, or inquire. Misalnya, kalimat langsungnya misalnya ya, are you okay? Nah, kita menyampaikan lagi kepada teman kita, for example, about what, tentang apa yang ditanyakan oleh orang itu. He asked me if I was okay, gitu. Ya, jadi ada kalimat dia bertanya kepada saya, apakah saya baik-baik saja. Or you can also use wonder. He wondered if I was okay. Seperti itu. Okay. Yeah. So now I'm going to explain with some example. Okay. Let me. Masih ingat dengan simple present? Do you still remember? Hello, anyone? Masih, Miss. Okay, give me one Masih, example. Miss. Give me one example, a statement in simple present. Contohnya apa? Simple present bukan? Yep. Boleh. I learn every day. Sorry? You what? He want to be. Tadi yang contoh pertama apa? I Can you walk repeat? alone. You walk? I walk. You walk. Yes. You, okay. You walk ya. I walk. Gitu ya? I walk alone like that? Yeah. Yeah. Every day? Every day. Okay. Okay, yes, this is simple present. Can I have another statement? Ada yang mau menambahkan? Okay, should be every day. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Contoh kalimat lain dari simple present. I work every day. I walk. Oke. Oh, Every tadi yang. Oke, kita tambahkan. I walk to work every day. Oke. Oke, seperti ini ya. I walk to work. Maksudnya kamu pergi ke tempat kerja berjalan kaki? Oke. In bahasa Indonesia, maybe you can say saya berjalan ke tempat kerja setiap hari gitu ya. Oke, so in English, tidak I walk to work, but
I go to work on foot every day. Gitu ya. So kalimatnya, be careful when you translate something from English into Indonesian language or vice versa. Be careful. Yeah. So this is the correct one. I go to work on foot every day. Okay. Another example. Kita ambil tadi kan sebetulnya contohnya sama aja ya seperti itu. Oke, saya combine menjadi the sentence. Oke, ada contoh lain? Ini direct ya, kalimat langsung. Ayo, ada yang mau menambahkan? I am an international school student. Okay. I am an international student. Okay, good. Okay, that's example, right? Okay, let's see. Misalnya yang kalimat number 1, the sentence number 1, and this is number 2. Can you see my screen before I continue? Can you see my screen? Bisa dilihat kan? Yes, Miss. Okay. Yes, I see. Okay. Okay, that's great. So for example, number 1. Okay, number 1. Itu ada kata I go to work on foot every day. Tadi yang pergi ke yang mengatakan ini misalnya perempuan ya. Siapa tadi? What's your name? Zainab. Oh, Zainab. Okay. Are you from Turkey? Because Zainab is an Turkish name. She is, Miss. She is. Really? Oh, really? Ya, ayah. Oh, I see, I see. Amazing. Amazing. Can you speak Turkish? Sedikit, Miss. Okay, okay. Yeah, when I checked your work, I mean the students' work, I saw Zainab, that name, and I thought to myself, is she from Turkey? Something like that. Okay. Okay, so your father is a Turkish. Okay. Okay, so let's try to change I go to work on foot every day into indirect speech. Ini direct. Biasanya seperti ini ya kalau bentuk kalimat. Karena tadi yang bilangnya perempuan, okay. Nah ini Kak, kalau ditulis seperti ini ya kalimat langsung. She said, I go to work on foot every day. It means kalau ada tanda seperti ini, artinya ini disampaikan oleh original speaker, oleh pembicaranya secara langsung. Okay? Now kita ubah. She said-nya tetap. She said, kita tambahkan that. Okay? She said that. Subjeknya jadi apa? She. Okay. Yang ini akan berubah menjadi she. Gitu ya. Karena yang bicara perempuan. She, di sini ada kata everyday, artinya kalau everyday tidak harus diubah ke dalam past tense. But to give you more understanding about the change of verbs, kita akan ubah. Okay? She go, ini bentuknya kan simple present ya. This one is simple present. Maka yang go ini harus diubah ke
ke dalam past tense, simple past. Simple present akan berubah menjadi When. simple past. Oke. She went. She went. Good. Selanjutnya, ya karena itu keterangan on foot. Sorry, ya. She went to work on foot every day. Gitu. Ya. Sometimes waktu juga, keterangan waktu juga akan berubah, tetapi tidak dalam kalimat yang ini. Ya, oke, kita nanti akan belajar lagi bagaimana keterangan waktu juga bisa berubah. I go to work on foot every day. And then the indirect one is, she said that she went to work on foot every day. Nah, kita menambahkan conjunction that di sini. Kemudian merubah kata kerja ke satu menjadi kedua, gitu. Jadi ada perubahan kata kerja dan di sini. Now let's see the second sentence. Tadi ya kasih contoh laki-laki ya. Is it yoga? Yes, Miss. Okay. Indirect. Direct speech-nya, kalimat langsungnya, I'm an international student. Bisa saja dia mengatakan itu pada saat dia masih masih sekolah misalnya, tetapi sekarang dia sudah tidak bersekolah lagi, for example. Okay? Biasanya perubahan itu terjadi ketika situasinya sudah berubah. Nah, kalimat tidak langsungnya gimana? He said. Ada kata apa He di situ? said that he was. Okay. That he was. He was yes, an international school student. Gampang kan? Ya. So that's how Kita pakai he was lagi, Miss. Kenapa? Oh, sorry, he-nya ketinggalan. Thank you. Yeah. So like that. Okay. Nah, ini yang I-nya berubah menjadi he. Okay. You. Seperti itu. Ya. Yang present itu ada continuous juga ya. So, give me an example of present continuous, please. So, you remember? I am listening to the music moment. Ya, pakai verb ing ya. Yes. I am listening to, the music at the moment. Okay, that's good. One more example, please. To music, yeah. Okay. One more example. Any idea? The teachers are having a meeting at the moment. The teachers are having a meeting. Are having a meeting. Okay. Thank you. Okay. So, this is present ya, tapi presentnya continuous gitu. So, we're going to change into indirect speech. Remember, when the original sentence is in present, you have to change it into past tense. For example, if the present is continuous, present continuous, then you have to change it into past continuous. Continuousnya jangan diubah gitu. Hanya yang simpelnya, presentnya menjadi past. Okay? Now let's see. Tadi yang bilangnya perempuan kan? She said, gimana? That she was. That She was listening to music at the moment.
Okay. Okay. She was listening to music at the moment. At the moment itu apa sih artinya? Sama dengan apa? Pada saat itu. Sekarang. At the moment itu sekarang, Sedang. now. Sedang. Sama dengan now, begitu ya. At the moment, now. Pada saat ini, sekarang. Itu. Ya. Bukan pada saat itu, tapi pada saat ini. Karena kan ini present continuous, sedang dilakukan sekarang gitu. So when you say I'm listening to music at the moment, ya artinya pada saat kamu berbicara, kamu sedang melakukan itu, gitu ya. So at the moment sama artinya dengan now, gitu. Okay? So when the direct speech is in a continuous, pada saat kita menyampaikan lagi kepada orang lain, apakah masih sekarang? Enggak, udah berlalu. Ya, mungkin iya, tapi kalau reported speech itu sesuatu yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu artinya sudah berlalu. Nah, tidak sekarang lagi kan? Misalnya gini, saya lagi dengerin musik sekarang. Terus saya bilang ke orang, teman kamu bilang ke orang lain, dia bilang waktu itu dia lagi dengerin musik. Jadi nggak dengar apa yang waktu kamu manggil misalnya. Tidak sekarang kan, tapi waktu itu gitu. Kira-kira digantinya dengan apa kalau at the moment atau now kemudian diganti menjadi reported speech? Anyone knows? Pakai was enggak? Kalau at that moment, At that moment. Itu jarang dipakai, Was. ya artinya sangat tidak common. It's not common use. Okay, we use that. Earlier. Iya. Pernah ini nggak? Pernah lihat nggak foto Then. seseorang? Pakai then. Foto seseorang ketika masih kecil dengan saat ini. Nah, biasanya yang saat ini pakai keterangan now, yang waktu dia masih kecil keterangannya then, gitu. Then itu artinya saat itu sudah lalu, kemudian now itu sekarang, gitu. Ya, oke. So, yang ini gimana? The teachers. Oke, tadi yang bilang siapa? Oke, that he said that. The teachers Okay, the teachers. were having Yes, we're having a meeting. a meeting. Yes. then Yes, that's correct. Nah, seperti itu ya. So the teachers are having a meeting then. We're having a meeting then. Okay, that's great. Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Bukan kasih contoh. Saya mau kasih soal dalam bentuk direct. Kalau gitu. Bayu. Ini yang masih pernyataan ya. Okay. Number 2. Okay, I have two, what is it? 2 sentences. They are, sorry, this is still direct ya. Okay. Boleh dijawab melalui chat.
Oke, Muhammad Anwar Fauzi, kita akan bahas yang perfect setelah ini. Oke. They said. Yes. Okay, I've got answer here. So I'm going to copy the sentence. Oke, saya pakai singkatan aja, reported speech. Okay, do you agree with this form of reported speech? They said that they wanted a glass of juice. Do you agree with this, or do you have any other option? Any other opinion about the changes? Sudah benar ya? Oke. Di kalimat langsung dia mengatakan kami ingin segelas jus gitu. Nah, kamu bilang mereka ingin segelas jus. Okay, so we change into they. Okay, what about number 2? Yang ngomongnya perempuan atau laki-laki, Miss? Which one? Number 2? Yang number 2 ya. My mother Beside. said. My mother said. Itu yang ngomongnya perempuan atau laki-laki, Miss? This one. My mother biasanya perempuan atau laki-laki? Ibunya. Iya, maksudnya My yang ngomongnya mother. cewek atau cowok? Pilih Yang salah satu aja. yang menyampaikannya kembali. Perempuan. Dari sini. Ya, It's up Miss. to you. For example, you say this to someone else. Kalimat langsungnya kan, my mother said, ibu saya yang bilang, I'm not feeling well now, gitu. Itu kalimat langsungnya. Jadi itu adalah perkataan original dari your mother, gitu ya. Jadi my mother lagi aja. Yes, that's correct. Kalau yang ini biasanya pengantar untuk kalimat tidak langsungnya. So, I think there is no changes here. Okay? Mother said she was not feeling well then. Benar gak, Miss? Oke, her mother. Her My mother. mother said Kenapa her mother? she was pakai she was satu. Okay. So, I'm going to. My mother said Langsung that aja. she She was not not she was feeling well. she was not feeling well. Oke, kata Pakai then keterangannya. nggak? Then, yes. Ini penting perubahan waktu itu karena untuk supaya tidak mengubah arti dari original statementnya, gitu, ya. Oke, tadi ada contoh dari siapa? Let me check. Yang I have lost my umbrella. Oh, I'm so sorry to hear that. Hari ini hujan and you lost your umbrella. Oke. Nah, ini direct speech-nya. Ini terserah yang bicaranya mau kamu bisa bilang my friend said, he said, she said, my father said. It's up to you ya. Pembicaranya terserah yang ada di benak kamu siapa. Oke, gimana? Ini bentuk kalimatnya adalah perfect. Perfect tense. Remember? Sesuatu yang sudah terjadi atau yang baru saja terjadi. I have lost my umbrella. Saya kehilangan payung saya. Baru saja terjadi begitu ya, beberapa waktu yang lalu. Oke, so indirectnya gimana? Saya kehilangan dia. He said Oh, that Kehilangan dia.
Okay, Atau let's yang lain say he aja. said He he said said that. I have lost my umbrella. She Sorry? said that that He's- have Said that Okay, I have has That that he he had said that lost. had lost his umbrella. Yeah, yeah. umbrella. Okay, that's correct. Muhammad Anwar Fauzi. Okay, and also the others. Okay, he said that. Oh, ini ada lagi. Sorry. He said that he had lost his umbrella. Okay, so for perfect tense, it depends on whether this is present or in the past. Okay. Nah, kalau dia perfect, ada kata I have lost, maka yang berubah adalah have-nya. Yang tadinya have, maka menjadi lebih past tense, yaitu he had lost his umbrella. Ya, okay, that's correct. Miss, Oke, kalau penggunaannya Mm-mm. itu bedanya di mana, Miss? Penggunaan apa maksudnya? Yang have sama had itu. Itu Ah. nggak tergantung subjek kan ya, Miss ya? Nggak tergantung objek Kalau juga. Oke, kalau misalnya saya ganti di sini she, di sininya jadi apa? She has. Has. Ini untuk statement yang originalnya ya. Maka di sini he said that she-nya tetap sama karena ini sudah pernyataan, ini tuh sudah ngadongeng gitu ya. Kemudian didongengkan lagi ke orang lain, maka ininya subjeknya akan tetap gitu. Tetap she had closed. Nah, jadi kuncinya adalah bahwa kalau dia verbnya present akan lebih past tense gitu. Kalau misalnya tadi go akan menjadi went, kemudian to be yang present kayak am menjadi was, are menjadi were, have menjadi has, menjadi had gitu ya. Jadi lebih past tense. Okay? Yes, that's correct. Nah, bagaimana Thank you, kalau Miss. yang simple past? Okay, you're welcome. Bagaimana kalau yang simple past? Okay, I have a task for you. Okay, you have to think about it. For example, we watched. Sorry. We watched a movie yesterday. We watched a movie yesterday. Okay. With biasanya keterangan waktu itu di akhir. We watched a movie with our friends yesterday. Okay, this is sentence-nya dalam bentuk simple past ya. Ini ada kata kerja kedua. Kemudian ada kata yesterday. Of course, this is past tense. Okay, coba indirects-nya gimana? They said they Mm-mm. was they say that they watched watched Okay, they They said that that. they were They said that. Kenapa ada were? Ada to be nggak di direct-nya? Di kalimat langsungnya ada to be nggak? Parkir aja dulu motornya. nggak harus they watch aja. They watch aja. Oke, jadi menurut kamu they watched a movie. Kesininya gimana? With Coba dilanjutkan. with their friends. Oke. A movie with their Their friends. Terus? Yesterday. Yesterday gitu. Seperti itu? Oke. Buku doang.
Ada yang punya opini lain? Any other opinion about this? Okay, you can also type on the chat. Yesterday-nya pakai previous day. Oke, katanya yesterday-nya ganti pakai previous day. Oke, saya ganti. Oke, the previous day. Ada lagi? Pendapat lain? Any other opinion? Oke. Kan kalau kalau present itu berubah menjadi past, ya. Nah, kalau sudah past itu harus lebih past lagi gitu. Kalau sudah lampau itu harus lebih lampau dari yang lampau. Gimana caranya? Oke, kita tambahkan had. Had, kemudian kata kerja ketiga ya. Watch di sini adalah verb 3. Kalau yang ini verb 2 kan. Bentuk past tense itu verb 2. Nah, di kalimat tidak langsung tambahkan had untuk yang lampau. Kemudian tambahkan kata kerjanya yang ketiga. Tapi karena ini kebetulan sama, karena dia regular verbs, perubahannya sama, jadi kita masih tetap memakai watched. Oke? A movie with their friends, of course, their friends tidak lagi menjadi our friends. The previous day, normally we use this the day before. Gitu ya. Jadi kalau yesterday akan berubah menjadi the day before. Oke, saya kasih soal 1 ya. There is no bin here. Tidak pakai bin ya. Karena ini bukan to be. Nah, kalau saya mau bahas yang itu deh. Kalau misalnya yang pakai bin ini gini. She was sick. Sorry. She said, I'm sick. Gitu ya. Sorry, I was sick. Karena kita lagi bicara yang past tense. I was sick. Maka kalimat tidak langsungnya menjadi She said that she has been sick. she had Had been. been sick. Ingat, karena ini sudah lampau, was, maka harus lebih lampau, begitu. Ya. Nah, Oh, berarti kayak Miss gini. kalau was sama has itu sejajar bukan, Miss? Ini to be bentuk kedua, maka to be bentuk ketiganya adalah been. Tapi harus pakai had dulu. Jadi verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri, harus pakai had yang perfect ya. Had been, kalau dia to be akan menjadi had been, baik itu was atau were, maka to be-nya menjadi had been. Oke, tapi kalau tidak ada to be, menjadi had ditambah kata kerja ketiga. Gitu. Is that clear? Clear ya? Kalau she has sama she was itu bedanya apa, Miss? She has. Has itu diikuti kata kerja ke. Kalau yang she has been misalnya ya, itu bentuknya present. Misalnya gini nih. Misalnya ya. Penggunaannya begini. She was kan tadi ya. She was sick. Oke. Nah, kalau begini, she has been sick. Ini bukan kalimat tidak langsung ya. Di luar itu. She has been sick artinya dia tuh sudah sakit beberapa waktu lalu dan sekarang masih sakit gitu. Ya, she has been sick. Atau I have been. Tambah kata kerja yang itu kemarin. I have been waiting for you. I have been waiting. I have itu perfect, continuous, ada continuous juga di sini waiting. Maka artinya pekerjaan itu sudah dilakukan dan sekarang masih berlangsung.
I have been waiting for you. Saya udah nungguin kamu dari tadi itu. Saya nungguin kamu dari tadi misalnya. Sudah dari 5 jam yang lalu, for example. Dan sekarang masih menunggu gitu. Another example is like, I have been teaching English in Nusa Putra University for 4 years misalnya. Saya sudah dan masih mengajar gitu ya. Artinya saya sudah dan masih mengajar di Nusa Putra University selama 4 tahun. Itu bedanya. Oke. So this is not out of the direct and indirect speech. Oke. Sudah tahu bedanya? Another example yang gak ada binnya, misalnya, I have done my work. Saya sudah mengerjakan pekerjaan saya. Tapi kalau subjeknya diganti menjadi he has done his work. Gitu. Do you understand? Yes, Miss. Yes. Okay, that's good. Itu ya. Nah, bagaimana kalau kalimatnya future? Misalnya, my sister will visit you. Seseorang berkata kepada kamu, my sister will visit you. Misalnya saya bilang, my sister will visit you. Ya, I'm talking to you right now, okay? My sister will visit you. Nah, lalu kamu bilang ke orang lain apa yang saya katakan tadi. Nah, kamu akan bilang apa ke orang lain? Misalnya yang ngomongnya saya ya. So you can say, Miss Lina said, oke, kamu lanjutkan. Miss Lina, her sister Oke, that her sister sister would. will be Hmm? Will itu bentuk ke satu, maka bentuk keduanya would. Yeah, that's correct. Miss Lina said that her sister would be visitnya visit tetap tidak ada be karena di original statementnya tidak ada to be ya. Jadi jangan menambahkan atau mengurangi kata kerja yang tidak ada di sana. Hanya merubah saja. Oke? Ke bentuk yang lebih past tense. So, Miss Lina said that her sister would visitnya tetap, yang berubah itu will-nya menjadi would. Oh ya, saya mau ganti ininya tomorrow. Ditambahkan kata keterangan biar lebih kerasa bahwa itu future ya. Oke, so Miss Lina said that her sister would visit siapa? Ya, Visit kan you next day. saya kan bicaranya ke kamu nih ya. Oke. Saya bilang my sister will visit you. Oke. Yeah, that's right. Next day. Okay, so Miss Lina said that her sister would visit me. Me. Jadinya ya. Gimana? Next day. Tomorrow? Next day. Next day. On the next. Tomorrow jadi next day. Yes, on the next day. Yes. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Masih ada yang apa namanya question, kita belum bahas question, dan satu lagi adalah imperatif atau kalimat perintah. Oke, tapi sebelumnya any question? Ada yang mau ditanyakan dulu? Yes, sure. Miss kan kalau misalkan di apanya di ininya di original wordnya misalkan nggak ada to be, jadi nanti di indirectnya nggak ada to be. No, no.
Nah, makanya itulah perlunya akurasi perubahan verb, gitu ya. Jadi jangan misalnya tidak ada am, tapi di indirectnya jadi ada was ya. So it's not correct. Be careful with that. Okay? Okay, thank you, Miss. Okay, you're welcome. Any more question before we continue? The day before ya, previous day itu biasanya okay. I mean, you can also use previous day if you want, but it's not a common use gitu. Boleh saja, silahkan. Silahkan ditambahkan on the previous day atau the day before. Gitu ya. Dan kalau last night menjadi the night before. Kalau tomorrow itu kan bisa on the next day atau on the following day. Bisa seperti itu. Ya. Okay, so that's okay. You can also on the previous day, but it's not common use. Bukan before day ya, the day before. The day before. Okay. Yeah. Any more question before I continue? Okay, this is for yesterday ya, pengganti yesterday, yang the day before itu. Pengganti yesterday. Okay, now we're going to go to the next form, yaitu yang apa namanya? Kalimat perintah ya. Oke, misalnya kayak gini. Directnya, open the door. Nah, misalnya yang memerintahkan kamu, tentunya ini ke kita ya, atau kamu yang disuruh gitu. Open the door. Misalnya yang nyuruhnya itu ayah kita, misalnya. Open the door. Gimana kalimat tidak langsungnya? My father asked me to open the door. My father asked me, gitu ya. To, yes, open the door. Jadi kalau kalimat perintah hanya tambahkan to saja. Asked me itu bisa juga memakai told. Bisa memakai told me, gitu ya. Bisa memakai asked me, okay. That's the same. Terus contoh lain misalnya. Do your work on time. Misalnya, seorang guru memerintahkan kepada siswa-siswanya untuk mengerjakan pekerjaan siswa atau tugas siswa tepat waktu. Okay, so this is the example. Do your work on time. Kira-kira indirectnya seperti apa? Tadi pembicaranya siapa? Original speakernya? Teacher. Okay. Misalnya our teacher. Yes. Told us. Yes. Karena yang disuruhnya itu banyakan gitu. Kami, menyuruh kami gitu. Told us. To Gimana? do our work on time. To do, yes, our work on time. That's great. Seperti itu ya.
Okay. Yeah, it's very easy. Actually, the reported speech in the form of exclamation, what is it? Imperative sentence itu paling gampang gitu ya. Asal kita tahu, kita perhatikan siapa yang berbicara, kemudian berbicaranya kepada siapa. Oke? Lalu tinggal tambahkan to dan kesananya sama kata-katanya, tidak ada perubahan. Oke. Now, kalau pertanyaan gini. Oops, sorry. How old are you? Nah, misalnya yang bicara itu teman baru kamu. Biasanya kita menggunakan, misalnya my new friend asked me, bisa pakai asked me, atau bisa pakai wonder. Tapi wondernya jangan pakai me gitu, ya. Ini salah satu. Nah, karena ini sudah terjadi, biasanya pakai ed. Gitu. My new friend asked me, how old are you? Gimana? Indirect. How old I am? How old am I? How old? Am How I? old? Nah, kalau sudah menjadi reported speech, ingat tadi di penjelasan ada perubahan order, ada perubahan susunan kata. Ya, jadi tidak lagi menanyakan, tidak lagi dalam bentuk tanya, tetapi dalam bentuk statement dari pertanyaan yang dilontarkan orang lain. Okay, so my new friend asked me how old I was. Gitu ya. Nah, ini tetap ada perubahan dari present ke past tense. Okay? Ya. Lalu, kalau pertanyaannya begini. Sorry. Um, did you Oke, kita buat kalimat yang sederhana saja supaya lebih dapat pemahamannya. Did you go to campus? Gimana? Did you go to campus? Misalnya yang bertanyanya ya terserahlah siapa aja, mau your sister, mau your brother, it's up to you. Ada yang My mau coba? brother asked me. Mm-mm. My brother asked me. Nah, pertanyaan yang diawali dengan yang diawali dengan does, do, did, have, has, had, will. Nah, pertanyaan yang diawali dengan ini, jawabannya pasti yes or no. Do. Ya, ini adalah pertanyaan dari yes or no question. Tapi kalau pertanyaannya ini what, who, where, when, How? WH, yes. How. Ini jawabannya bukan yes or no, gitu.
Nah, kalau yang ini nantinya akan diulang kayak gini nih. Kalau yang bukan yes or no question akan diulang. My new friend asked me how old I was. How-nya di tulis Repeat. lagi gitu ya. Yes, di repeat. Oke. Nah, kalau ini berarti pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban yes or no. Ya kan? Yang ini nih. Yes or no jawabannya. Maka kita menggunakan conjunction if atau either. Gitu. Ya. Oke. Oops, sorry. If I went to the Oke. If I ini went. kalau did ini biasanya lampau atau present? Lampau. Lampau. Lampau, Bu. Maka di sini statementnya harus dalam, kalau lampau harus lebih lampau lagi, yaitu perfect, past perfect. Tidak I went, tetapi I pakai had. I go. Go-nya bentuk ketiga berarti. Ini kan kata kerja kedua ya sebetulnya. Kalau pertanyaan dalam bentuk lampau, kata kerjanya kembali ke satu kan? Ya, kalau bentuk kalimatannya. Yang lampau itu ininya nih kata bantunya. Maka statementnya harus dalam bentuk past. Go. Jadi past perfect. Had gone to campus. Gitu. Ya. Nah, kecuali kalau gini. Do you understand the lesson? Nah, coba. Do you understand the lesson? Do you? Do berarti dia present atau past? Present. 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 Oke, present. Maka nanti statementnya, reportednya itu harus dalam bentuk past tense. Pas. Tapi ininya tidak dipakai nanti. Tidak dipakai di sini, tetapi ini memakai statement yang ini. Cuma karena di sininya past tense, maka ininya harus lebih past tense daripada past tense. Jadi past perfect. Nah, kalau yang present berubahnya menjadi past tense. Misalnya yang nanya itu teman saya. Gimana? Do you understand the lesson? So, My friend my friend, boleh Ask pakai me wonder. Oke, boleh pakai wonder. If if I understood. ingat, yes, understood understood, yes, that's correct. The lesson, gitu ya. So, kalau pertanyaannya diawali do, berarti dia present. Maka di sininya harus past tense. Kalau did, dia udah past tense. Jangan membuat pernyataan yang past tense lagi, tapi harus lebih past tense daripada past tense. So, it should be had ditambah kata kerja ketiga. Ya, go itu kata kerja ketiganya gone. Oke? Remember that in question, kalau kita bertanya, bentuk lampau itu diawali dengan did. Ini yang baik itu yang apa namanya? Yes or no question, maupun yang WH question. Nah, maka kata kerjanya akan kembali ke bentuk pertama. Ya. Okay, so I have shared you the material, and so I really hope that you also try to understand that. Dibaca lagi contoh-contohnya, dilihat ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi baik itu yang statement, kemudian imperative sentence atau kalimat perintah,
dan juga questions itu bisa dibuat ke dalam reported speech, but you have to understand the concept, okay? Dalam kalimat perintah itu tidak ada perubahan kata kerja, jadi kita hanya menambahkan to saja. Kalau untuk statement dan question itu ada perubahan kata kerja ya, perubahan tenses. Okay, so be careful with that. Yeah, this is very important in English because it will what is it? If you put wrong tenses, there will be misunderstanding. Okay. Also, if you change the pronoun incorrectly, you will also cause the misunderstanding here. So be careful with reported speech, especially when you make news report. Ya, bahaya kalau misalnya dalam membuat news report kita salah menggunakan tenses ataupun perubahan pronounnya. So nantinya akan bisa jadi menimbulkan fitnah ya kalau salah verb ataupun salah pronoun. So be careful with that. Okay, so any question? Ada pertanyaan lagi? No? Do you have to go to campus tomorrow? No. No? Okay, that's good. Ya, jika ada pertanyaan silahkan. Okay. I think I'm going to share you the link for the attendance. Jadi every session ini linknya akan berbeda ya. So now I'm going to share you today's meeting link. Yeah, that's the link. You can copy it first and then you can fill out the form later. Silahkan di copy aja dulu ya. Nanti boleh isi kehadirannya. Setelah ini boleh besok juga, no problem. Oke, tadi saya menerima ada beberapa laporan tentang perpindahan mahasiswa dari kelas yang satu ke kelas yang lain gitu. So nanti attendance-nya yang sesi 1-2 yang tadinya dengan dosen yang lain akan kita kalkulasikan at the end of the semester aja ya. Biar sekalian saya gitu hitung-hitungnya. Oke? Yeah. Okay, so class, if you have no more question, I think I will end the session. No more question? Okay, don't forget to fill out the attendance for today's meeting, and then I will check it. Dan untuk grading, saya sudah lakukan beberapa kelas itu baru yang the first session, ya, karena satu dan lain hal kalau siang hari itu ya quite busier gitu. So ada satu kelas yang belum saya selesai grade. Tolong dibaca feedbacknya dari saya. Kalau di aplikasi tidak muncul, silahkan cek di website Edlink ya. Silahkan cek di sana karena sometimes di aplikasi itu nggak muncul kayak misalnya kehadiran. Kehadiran itu padahal saya sudah isi kehadiran itu di hari Senin ya. Di hari Senin kehadiran setiap sesi, misalnya sesi 1 saya isi di minggu berikutnya hari Senin gitu. Saya isi semua tapi ternyata masih 0 katanya. Bu, saya kok nggak dihadirkan atau dan lain sebagainya. Di laporan saya semuanya ada sudah diisi gitu. But I don't know what happened with Edlink recently. Ada error kayaknya ya Edlinknya. Di Edlink kalian di aplikasi mungkin masih 0 kehadiran padahal sudah diisi. In case that happens again, please cek si akad. Boleh dicek di si akad. Si akad biasanya akan terrecord. Jadi kehadiran bisa dilihat di si akad untuk saat ini ya. Kemudian yang kuisnya error-error kemarin
Saya tidak akan reassign dulu, tidak akan mengulang dulu untuk saat ini karena masih edlingnya masih ada error-error gitu ya. For example, biasanya kalau grading saya cukup klik lihat tugas, lalu saya kasih nilai dan feedback di situ. Perhatikan feedbacknya. Kenapa nilai saya sekian? Coba dibaca feedbacknya kenapa, ya. Something like that. Oke. Nah, biasanya kalau sudah saya simpan nilai, saya klik next, itu akan loncat ke nama mahasiswa berikutnya gitu. Nah, tapi yang terjadi dengan Edlink sekarang, ketika klik next, kadang dia balik lagi ke mahasiswa yang sebelumnya, kadang dia nggak mau pindah, masih tetap di situ, kadang saya simpan nilainya juga ternyata nggak muncul, ya, something like that. Ini sudah dilaporkan ke admin Edlink, karena Edlink ini punya pihak ketiga ya, jadi bukan ciptaannya Nusa Putra. So, Edlink ini adalah platform pihak ketiga yang kita pakai dan tentunya mereka dibayar untuk itu dan harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini gitu ya. Jadi kayak yang kuisnya terlewat, kuisnya error dan sebagainya, nanti kalau sudah stabil Edlinknya akan saya reassign. Oke? Ya, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Nggak ada, Bu. Okay, so thank you so much for your attention. I hope that you got something today. Mudah-mudahan yang tadinya blank sudah ada sedikit gambaran. Ya, and thank you so much for your participation. I really appreciate that. Mudah-mudahan next time lebih banyak lagi yang engage dalam sesi pembelajaran. Thanks a lot and good night. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Thank you, you. Miss. My pleasure. Bye. Okay, so I'm going to end the session. Bye-bye.